Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, betapa besar kasih setiamu di dalam hidup kami dan kami sungguh bersyukur. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman yang diberitakan oleh hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam Lukas 6 ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Demikianlah firman Tuhan. Yesus sudah beberapa lama berkarya di Galilea dan menarik banyak murid serta orang lain kepada dirinya. Berbagai lawannya juga telah berusaha menjeratnya. Perhatiannya ditujukan kepada banyaknya murid serta kelompok 12 rasul yang telah dipilih oleh Yesus dari antara mereka. Di suatu tempat yang datar di kaki bukit, mereka diajar bagaimana harus bersikap dan bertindak di dalam dunia pemerintahan Allah, juga bila mendapat perlawanan dari musuh-musuh. Pengajaran ini tampak sebagai versi singkat dari khotbah di bukit dalam Matius 5-7. Tema sentral pengajaran ini adalah pertama, kebahagiaan bukan bagi orang kaya yang diagungkan, tapi bagi orang miskin yang disingkirkan. Dan kedua, belas kasihan dan bukan pembalasan terhadap musuh-musuh, sama seperti Allah sendiri berbelas kasih. Kata berbahagialah dalam bahasa Yunani makarios artinya yang berbahagia, yang penuh bahagia dan yang diberkati. Kata ini tertuju kepada orang yang mengasihi Tuhan, yang mampu menahan diri dari berbagai pencobaan. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata blessed, artinya yang diberkati. Kata berbahagialah digunakan untuk menggambarkan keadaan orang mengalami kebahagiaan yang benar atau sejati dalam batin. Berarti sikap bersemangat yang tegas dan tidak terpengaruh oleh keadaan yang bagaimanapun di sekitarnya. Ajaran Yesus ini dialamatkan kepada sejumlah besar dari murid-muridnya, tetapi dengan hadir juga banyak orang lain. Murid-murid yang banyak itu barangkali mencerminkan jemaat Lukas yang tampak mengalami pertentangan kaya miskin dan juga kebencian dan pengucilan, bukan hanya dari dunia luar tetapi juga dari dalam jemaat. Yang terakhir tampak dari 4 ucapan bahagia untuk kamu yang miskin, lapar, menangis, dan karena anak manusia dibenci dan dicela. Ucapan bahagia versi Lukas menekankan aspek kekinian sekarang ini, seperti yang tampak dalam ayat 21 dan 23. Rancangan Allah memang akan sempurna di masa depan, namun hidup jemaat masa kini dan di sini harus sudah mulai ditata. Tuhan menginginkan jemaatnya berperan sebagai komunitas berbagi. Ketika orang lapar mulai merasakan perhatian, Tuhan mengharapkan jemaatnya menjadi paguyuban yang saling meneguhkan, tempat orang menangis mendapat pengharapan. Allah begitu memihak dan membenarkan anaknya yang lapar dan menangis. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk melaksanakannya dalam hidup kami dan berbuah yang baik seturut kehendak-Mu. Kami berdoa dalam kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau tetap memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan yang daripada-Mu, agar segala pembelajaran, pekerjaan, serta pelayanan kami dapat terlaksana dengan baik seturut kehendak-Mu. Berkatilah seluruh jemaat dan para pelayan gereja-Mu. Berikan kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sakit, dan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, tambahkanlah umur yang panjang dan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.